Selamat datang kembali di video pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari pada dimensi 3, yaitu masih mempelajari jarak pada dimensi 3. Nah, kemarin kita telah mempelajari jarak antara garis terhadap bidang pada dimensi 3. Nah, pada hari ini kita akan membahas jarak antara bidang terhadap bidang lain pada dimensi 3. Nah, kita langsung saja. Misalkan di sini terdapat dua bidang, misalkan bidangnya bidang K dan L, ya. Nah, namun bidang K dan L ini adalah suatu bidang yang tidak berpotongan. Nah, jadi sebelumnya kan kalian sudah mempelajari kedudukan bidang terhadap bidang lain, ya. Itu kan ada berhimpit, kemudian ada sejajar, dan juga ada berpotongan. Nah, jika berpotongan, suatu bidang berpotongan berarti kan seperti menembus, ya. Berpotongan itu menembus. Itu tidak memiliki jarak, dengan kata lain jaraknya 0. Apalagi berhimpit. Berhimpit itu berarti menumpuk dia, jaraknya 0. Nah, jika sejajar punya dia. Nah, contohnya seperti ini, ya. Keadaan bidang K dan bidang L itu sejajar dan tidak berpotongan, ya. Nah, langkah-langkah untuk menentukan jarak antara bidang K dan bidang L ini seperti apa? Nah, ini ada langkah-langkah, ya, untuk menentukan jarak bidang K dan bidang L tadi. Nah, yang pertama, buat terlebih dahulu bidang U yang tegak lurus dengan bidang K dan L. Nah, nama bidang U ini bisa berubah-berubah, ya, terserah kalian. Di sini Ibu namakan bidang U gitu. Misalkan bidang yang memotong tegak lurus bidang K dan L itu adalah bidang U. Nah, jadi seperti ini. Jadi Ibu buat bidang yang memotong bidang K dan L secara tegak lurus. Nah, misalkan namanya bidang U di sini. Kemudian kalian bisa lihat di sini. Nah, terbentuklah garis perpotongan, ya. Nah, seperti ini. Jadi, bidang U dengan bidang K pasti punya garis persekutuan atau garis perpotongan. Kemudian, bidang U dan bidang L juga memiliki garis persekutuan atau garis perpotongan. Karena kan bidang U ini memotong atau menembus bidang K dan bidang L. Sehingga pastilah memiliki garis perpotongan. Nah, misalkan saja bidang K dengan perpotongan antara bidang U dan bidang K itu adalah garis H. Kemudian bidang L dengan bidang U itu garis G, ya. Jadi ada dua garis di sini, keadaannya sejajar, yaitu garis H dan garis G. Sehingga jarak antara bidang K ke bidang L tadi itu sama saja kalian mencari jarak antara garis H ke garis G. Nah, kemudian kalian ingat kembali bagaimana cara mencari kedudukan dua garis yang sejajar gitu. Atau mungkin nanti kedudukan dua garis yang lainnya, ya. Nah, contoh misalkan diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5. Tentukan jarak bidang ABCD dengan bidang EFGH. Nah, kita namakan terlebih dahulu kubusnya. Kubusnya adalah ABCD EFGH. Nah, panjang rusuknya 5 cm. Nah, yang ditanya adalah jarak antara bidang ABCD, berarti bidang bagian bawah, yang ini, bidang bawah, dan juga bidang EFGH. Nah, bidang EFGH itu ada di atas, ya, ada di bagian sini. Nah, langkah-langkahnya tadi kita buat terlebih dahulu bidang yang memotong bidang ABCD dan EFGH secara tegak lurus. Dari sini kita sudah tampak bahwa bidang yang memotong bidang bawah dan bidang atas secara tegak lurus itu ada beberapa kemungkinan, ya. Ada bagian depan ABEF, ada bagian belakang DCGH. Ini sebenarnya bidang yang terbentuk secara tegak lurus itu adalah
A, B, E, F itu bisa memotong dua bidang atas dan bawah ini secara tegak lurus. Kemudian dilihat dari bidang belakang, C, D, H, G juga bisa memotong secara tegak lurus. Kemudian yang samping, B, C, G, F juga bisa. Atau mungkin yang sampingnya lagi, A, D, H, E. Nah, kita cukup mengambil satu perwakilannya saja ya. Nah, jadi misalkan ibu ngambil A, B, E, F saja bagian depan yang ini. Nah, ini pasti memotong bidang atas dan bidang bawah secara tegak lurus ya. Tegak lurusnya di mana? Nah, jadi di sini kalian bisa lihat garis perpotongan yang terbentuk dari hasil perpotongan bidang atas dan bidang depan ABEF itu adalah garis EF. Nih, ya kan? Nah, sedangkan garis perpotongan yang terbentuk dari bidang alas dengan bidang ABF ini adalah garis AB. Nah, dengan kata lain, kalian bisa menentukan jarak bidang ABCD dengan bidang EFGH itu adalah jarak garis AB ke garis EF, ya, yaitu dalam keadaan sejajar. Atau mungkin yang pakai bagian bidang belakang, berarti yang terbentuk kan DC dengan HG. Nah, misalkan kita fokuskan dengan bidang yang depan saja. Nah, maka langkah kedua, nah, karena jarak kita pakai jarak AB ke garis EF saja ya. Nah, keadaannya sejajar. AB sejajar EF. Sehingga kita proyeksikan salah satu titiknya misalkan di garis AB. Di titik A kita proyeksikan ke depan. Nah, proyeksinya pasti ada di titik E. Karena di sini tegak lurusnya kan, siku-sikunya. Nah, sehingga diwakili garis AE. Nah, AE itu apa? Rusuk kubus, berarti 5 cm gitu ya. Jadi, karena ini tegak lurus, kalau mau ngambil titik B juga boleh. Jadi titik B-nya diproyeksikan ke depan. Itu ada di titik F juga, BF juga, rusuk kubus juga gitu. Jadi untuk menjawab ini kalian cukup menuliskan jarak bidang ABCD dengan bidang EFGH itu sama dengan jarak garis AB ke garis EF. Nah, AB kan sejajar dengan EF. Nah, di sini mungkin ditambahkan kata-katanya sehingga jarak bidang ABCD dan EFGH diwakili AE itu sama dengan 5 cm. Nah, kita ke contoh selanjutnya. Nah, di sini ada balok. Balok ABCD EFGH dengan panjangnya 19 cm, lebarnya 9 cm dan tingginya 12 cm. Nah, misalkan kita namakan dulu ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, panjangnya 19 cm. Kemudian lebarnya 9 cm. Kemudian tingginya 12 cm. Nah, titik K dan L berturut-turut titik tengah AB. Berarti titik K itu ada di tengah-tengah, di sini ya, tengah-tengah AB. Kemudian titik L ada di tengah-tengah CD atau DC. Sedangkan titik M-nya dan N berturut-turut titik tengah EF dan HG. Berarti titik M-nya ada tengah-tengah EF. Ini titik M, kemudian titik N-nya di HG, tengah-tengah juga ya. Titik N. Nah, ini kan dibagi dua ya, karena tengah-tengah ya. Sorry, di sini mungkin agar hasilnya tidak koma,
Ibu ubah jadi 18 ya. Kayak gitu ya. Ubah 18 saja. Biar nanti kalian tidak menghitung koma ya. Kalau misalkan mau hitung koma juga boleh gitu ya. Ini berarti 9, ini 9. Nah, yang ditanya adalah jarak antara bidang KLHE. Berarti kita hubungkan dulu, buat dulu bidangnya. K ke L, kemudian ke HE juga. Nih. KLHE ya. Nih. Hapus dulu. Nah, hubungkan bidang K ke L, kemudian ini dihubungkan ya, nanti silakan gunakan penggaris ya. Nah, inilah anggap ya bidang KLHE dengan bidangnya lagi satu itu di BCNM, berarti di sini, kemudian BCNM kecil lagi ke sini, kemudian ke sini. Nah, kita bentuk bidangnya. Nah, biasanya kan kita mencari bidang yang bisa memotong kedua bidang ini secara tegak lurus. Tapi jika kita gunakan bidang depan itu tidak memotong secara tegak lurus ya. Nah, kalian bisa lihat sekarang menggunakan GeoGebra misalkan. Jadi di sini Ibu sudah buatkan seperti ini ya baloknya. Nah, ini bidang KLHE, ini bidang BCNM. Nah, kalau misalkan bidang yang di depan yang dibilang memotong itu tidak ya. Misalkan bidang ABEF gitu ya. Bidang ABF. Mana bidang ini ya? Bidang bagian misalkan kalian anggap bidang atas, enggak ya? Nah, misalkan Bu putar dulu. Nah, dia tidak memotong secara tegak lurus ya. Kenapa? Karena kan ini bentuknya tidak siku-siku ya. Misalkan yang bagian bawah kalian gunakan. Nah, misalkan ini bidang bagian mana nih? Bagian atas. Kan tidak memotong kan, dia hanya menyentuh salah satu garis pada setiap bidang ini gitu. Kalau misalkan kalian buat bidang yang memotong, misalkan dari ini ke sini, kemudian ke sini ke sini, memang mereka itu memotong, dengan kata lain menembus dua bidang ini ya. Nih kan menembus, tapi mereka itu tidak siku-siku. Nah, kalian bisa lihat di sini nih. Titik yang memotong di sini. Misalkan kita ambil titiknya ya. Nah, Ibu kembalikan dulu gambarnya. Misalkan kita ambil titik yang ada di sini. Misalkan nih ya. Coba ukur sudutnya dari E, F ke D ke M. Nah, tidak 90 gitu. Karena ingat kembali bahwa ini kan balok itu bentuknya persegi panjang. Jadi, kalau diagonal pada persegi panjang itu tidak akan memotong secara tegak lurus gitu. Nah, jadi gimana? Bidang yang mana kita bisa ambil? Nah, karena di sini tidak bisa dibentuk bidang yang memotong secara tegak lurus, sekarang coba kita misalkan mau perpanjang bidangnya ya. Perpanjang ini, nah sama perpanjang ini. Kalian bisa lihat dulu. Mereka kan adalah dua bidang yang sejajar sebenarnya. Nah, kalian bisa, kalau dua bidang sejajar, berarti kan kalian mengambil salah satu titik yang ada di bidang tersebut, kemudian proyeksikan ke salah satu garisnya. Nah, misalkan kalian mau mengambil titik M. Nah, titik M itu, di sini kalian lihat titik M itu kan adanya di bidang depan. Nah,
bidang depan itu memuat juga garis EK kan. Nah, kita bisa proyeksikan ke garis EK. Nah, berarti kalian harus ingat jarak titik ke garis ya. Nah, kemana proyeksinya? Kita proyeksikan titik M ke garis DK ya. Nah, jadi misalkan mau buat tegak lurusnya, kita ambil titik sama ini. Nah, di sana tegak lurusnya ya. Mungkin beberapa siswa berpikir, oh, M proyeksikan saja ke D. Tapi kalian bisa lihat di sini ya. Misalkan ini biar tidak mengganggu, Ibu hapus dulu. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalau misalkan titik N-nya ini, titik M ya. Ibu balik dulu. Nah. Nih, kalau misalkan titik M-nya ini kalian langsung proyeksikan ke E, tapi setelah itu E-nya kan ke K. Nah, bukan. Nah, E-nya kan ke K, tidak 90 dia, melainkan 45. Maka, kita harus proyeksikan titik M ini secara tegak lurus di garis EK-nya ini. Apakah benar 90? Nah, kalian bisa bayangkan sebenarnya ini. Nah, ya, misalkan kita mau ambil titik perpotongannya dulu. Ini jadi perpotongan titik ini. Nah, ini. Nah, kan titik itu. Benarkah dia 90? Nah, kan dari titik M ke I ke L gitu. Kan 90, atau titik M ke I ke E. 90 juga gitu, karena di sana tegak lurusnya. Dengan kata lain, proyeksi titik M ke garis EK-nya ini adalah di garis EK-nya ya, tapi belum tentu di tengah-tengah. Jadi ini dia. Nah, misalkan di sini. Nah, ada. Jadi di sini adalah jarak bidang KLHH dan bidang BCNM itu sama dengan jarak titik M ke garis EK. Nah, di sini misalkan memotongnya di titik O gitu ya. Nah, kan dia bilang sama dengan jarak titik M ke garis EK. Kemudian langkah kedua berarti diwakili, jaraknya itu diwakili oleh garis MO berarti gitu ya. Jadi kan kalian sudah paham kenapa jaraknya bisa ke EK. Kemudian ambil satu titik, yaitu titik M, proyeksikan ke garis EK dan memotong di titik O. Berarti jarak yang mewakili adalah garis MO. Nah, kalian bentuk segitiga yang pastinya harus memuat garis MO ya. Harus memuat garis MO. Berarti kita bentuk segitiga siku-sikunya itu ke ini M sama K ini kan tegak lurus karena sama-sama di tengah. Di sini ya. Kemudian harus ke E-nya. Karena kan di sini hubungannya garis EK sama titik M kan. Nah, ini dia. Nah, sorry ini bukan di sini siku-sikunya berarti. Nah, sehingga kita bisa memperoleh segitiga EMK gitu. Nah, sini kita lanjutkan. Tadi sini E, di sini M, di sini K. Nah, ini O-nya. Kalian bisa lihat di sini EM itu berapa? M itu kan tengah-tengah. EF kan sama dengan AB, yaitu 18. Berarti EM-nya juga 9, karena dia tengah-tengah. Kemudian MK. MK itu sebenarnya sama dengan tinggi kubus ya. Sama dengan FB. Sama dengan 12 berarti. Nah, berarti langkah selanjutnya, tadi kedua, sekarang langkah ketiganya. Berarti kalian mencari panjang EK. Akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 81 ditambah 144 ya. Itu hasilnya 225. Berarti akar dari 225 adalah 15 cm. Nah, berarti dari E ke K
itu 15 cm. Kemudian apa yang harus dilakukan? Langkah keempat, di sini kalian bisa menggunakan yang namanya perbandingan segitiga lagi, karena ini kan siku-siku. Misalkan alasnya MK berarti tingginya EM, alasnya EK tingginya OM gitu ya. Kalau masih bingung, balik aja gambarnya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, kalau ini menjadi alas, maka ini tingginya. Tapi kalau misalkan EK-nya jadi alas, tingginya adalah MO gitu ya. Jadi luas 1 sama dengan luas 2. Setengah kali tinggi yang pertama MO berarti alasnya EK. Kemudian yang kedua, tinggi yang kedua ME atau EM, alasnya MK. Ini bisa kita hilangkan. Kita mau cari MO. Berarti ME kali MK per EK. Nah, ME-nya adalah 9. MK-nya 12. EK-nya tadi dapat 15 ya. Silakan kalian hitung, ini akan menghasilkan 108 per 15, yaitu 7,2 cm. Nah, buat kesimpulannya. Jadi, jarak bidang KLHE dan BCNM adalah 7,2 cm gitu ya. Nah, contoh selanjutnya, sebuah limas TABCD memiliki panjang rusuk 8, baik rusuk tegak dan alasnya itu semua 8, kecuali tinggi ya. Ini hanya di rusuk tegak dan alas. Nah, titik P, Q, R, dan S masing-masing terletak di tengah A, B, C, D, T, D, dan TA. Tentukanlah jarak P, Q, R, S, dan TBC. Konstruksi dulu limasnya. Di sini Ibu sudah gambarkan limas TABCD. Kemudian Ibu juga sudah gambarkan titik bahwa titik P itu tengah-tengah AB. Ini jadi titik P tengah-tengah AB. Terus titik Q tengah-tengah DC. Titik R tengah-tengah TD. Dan titik S tengah-tengah TA ya. Nah, kan yang diminta adalah bidang PQRS dan bidang TBC. Jadi di sini Ibu sudah langsung gambarkan ya. Nah, berarti yang mana ini? Ini kan sebenarnya jika kita perpanjang ini bidangnya ya. Sebenarnya mereka itu adalah dua bidang yang sejajar gitu. Jadi kita bisa membuat misalkan menggunakan GeoGebra mungkin lebih jelas ya. Nah, misalkan ini Ibu sudah gambarkan di sini. Kita misalkan mau buat perpotongan antara bidang ini, bidang PQRS dan bidang TBC. Nah, misalkan kita cari dulu titik tengahnya. Titik tengah dari A dan D ya. Titik tengah dari A dan D yaitu titik E, kemudian titik tengah dari B dan C itu titik F ya. Ini titik F ya. Nah, sekarang kita bentuk bidang dari sana agar memotong kedua bidang ini. E, F, kemudian ke T. Nah, ini bentuknya. Dah. Sehingga nanti bidang yang terbaru ini EFT itu akan memotong bidang PQRS di titik yang ini, yang bawah, dan juga di bagian yang atas itu. Dah. Nah, berarti penggambarannya itu kalau misalkan ini kita buat ininya ya, buat bidangnya tadi itu. Jadi ini
dihapus dulu. Ini tidak bisa terhapus ya, karena udah tulis tadi di keep soalnya. Nah, tadi kan di GeoGebra kita buat bidang itu kan ya, bidang yang dari sini ke sini, kemudian nih tidak, kurang lurus ya. Ya, anggaplah itu. Aduh, mungkin ibu tidak gambarkan di sini dah ya bidangnya. Kalian lihat di GeoGebra saja. Jadi tadi sebenarnya di GeoGebra itu di bidang PQ ini dia dipotong ya oleh bidang yang kita bentuk baru tadi. Misalkan di titik O. Kemudian kan di sini dipotong juga. Misalkan nih di titik K gitu. Ya, maka terbentuk garis KO di sini. Di bidang merah ya. Kemudian kalau di bidang TBC kan dipotong di sini, ya, misalkan di titik V di sini, gitu. Maka terbentuk garis TV, gitu ya. Ini tidak bisa lurus dia karena ibu kan konstruksinya menggunakan GeoGebra, gitu, dan membuat garis lurusnya dengan digital pen. Jadi dia benar-benar tidak mau lurus dia, kayak gitu aja ya. Oke, jadi ini sebenarnya garis KO dan juga garis TV ya. KO posisi seperti ini, TV juga seperti ini. Jadi lebih panjang saja dia kan. Ini TV, ini KO. Berarti kita mencari jarak bidang PQRS dan bidang TBC itu menggunakan jarak garis OK dan TV. Nah, tetapi di sini kita mengambil satu titiknya, misalkan titik O gitu. Kita proyeksikan ke garis TV secara tegak lurus. Nah, jadi seperti ini nanti. Nah, gitu ya. Misalkan memotong di titik N gitu misalkan. Ini memotong di titik N misalkan. Nah, berarti segitiga yang kita bentuk harus memuat garis ON. Dan N itu kan menempel sama garis TL. Berarti mau tidak mau TL juga harus ikut gitu. Sehingga kita bentuk segitiga OLT. Ini turun nih. Dimana TO itu merupakan tinggi segitiganya ya. Sini siku-siku pasti. Gitu ya. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, tadi kan di sini memotong ya. Nah, jadi ini mungkin ibu hapus dulu. Nah, tadi kan kita buat sebentar ya. Nah, jadi cari dulu perpotongan antara bidang ini sama bidang ini. Sama garis ini. Kita ibu ulang dulu. Ini mungkin perbesar lagi ya. Nah, jadi kita ambil cari perpotongan antara garis ini, bidang ini sama garis segmen V itu ya. Segmen T1. Bentar, kita cari misalkan ini dan bidang ini. Wih, biasanya mau dia ya. Jadi ini titik perpotongannya nih di sini, kemudian di sini juga ya. Nah, misalkan yang di sini kan tadi ibu namakan O ya. Misalkan namakan O biar sama. Kemudian di sini ibu namakan K gitu ya. K. Nah, berarti terbentuk garis KO kan di sini ya, di bidang PQRS-nya ini gitu. Mungkin ibu warna merah gitu ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita harus mencari jarak antara KO dan
TF. Ini TF di sini, tapi Ibu kan di ininya pakai V ya. Nah, oke, kita rename dulu V gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ambil satu titik di garis KO, yaitu titik O, proyeksinya bukan di titik V. Kenapa? Coba, titik O ke V kan ke T, kan sama garis TV kan? Apakah dia benar siku-siku? Dari sini saja sudah tidak kelihatan dia tidak siku-siku. Nah, 71,12 derajat. Ya, berarti bukan di sana dia proyeksinya. Gitu. Tanpa GeoGebra juga kalian harus bisa membayangkan ya, ini seperti garis yang lebih jatuh ke dalam. Jadi titik O tidak mungkin proyeksinya di titik V, sehingga kita harus memproyeksikannya dari titik O ke garis ini. Nah, di sana dia ya. Di sana adalah tegak lurusnya ya. Misalkan motongnya di titik N tadi. Nah, kurang tepat ya. Di titik N gitu. Tidak kelihatan ya. Pakai poin aja. Nah, coba kita ukur sekarang. Ini ke sini sama ke sini. Ya, mungkin tadi Ibu tidak menggunakan intersection. Kita harus gunakan intersection kalau di GeoGebra ya. Intersection antara garis H. Mana garis H-nya di sini? Ini garis apa? Ini garis yang hitam nih ya. Perpendikularnya harusnya mau dia di sini ya, harusnya udah kelihatan titiknya di sini nih. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini siku-sikunya ini. Biasanya menggunakan intersection yang Ibu gunakan, tapi di sini tidak terbaca. Oh, di sini harusnya dia munculnya ya. Tapi kalau misalkan kita kalau misalkan kalian kerjakan sendiri di kertas, kan di sini ambil titiknya gitu. Ya, ini kurang tepat sini. Kalau kita menggunakan intersection, ya harusnya mau 90 derajat dia. Ya, kan di sini 89,73 karena Ibu mengambil salah satu titik gitu. Atau biar kelihatan sekali, oke, Ibu bentuk line ya dari T ke F. Nah, baru sekarang kita ambil intersection antara garis T sama garis ini. Nah, tidak kelihatan karena dia terlapisi sama bidang ini ya. Tapi mungkin kalau seperti ini, nah, atau mungkin Ibu hapus dulu bidangnya. Nah, jadi kita menggunakan garis tadi, jadinya garis KO-nya itu ikut hilang dia ya, karena nempel soalnya. Ya, ini anggap O kan ya. Nah, kita kan hanya perlu O ke sini sama TV saja kan. Sudah itu saja yang kita perlukan. Jadi kita tidak memerlukan bidang itu lagi, jadi Ibu hapus ya. Ini segmennya sangat susah diklik. Bentar ya, kita kecilin dulu. Intersection. Nah, tidak kelihatan ternyata dia. Apa Ibu hapus dulu bidang yang ini ya, yang warna biru ini. Ibu hapus ya. Jadi kita ambil tegak lurus antara titik ini, titik O dengan garis ini. Nah, di sana. Kemudian kita ambil tegak lurusnya. Nah, di titik F. Nah, benarkah dia di siku-siku di sana? Benar gak titik O proyeksinya di garis TV ini di titik F ini? Kalau di tadi contohnya kan pakai N ya. Nah, 90 derajat ya. Nah, benar di sini 90 derajat. Nah, berarti kan proyeksi titik O ke garis TV-nya ini tepat di sini, bukan di titik V ya. Kita lanjutkan di sini.
Nah, berarti kita bisa bentuk segitiga TOV ya. Kita bentuk segitiga TOV. Ini T, ini O, ini V. Kemudian ditarik garis tegak lurus N. TO itu adalah tinggi dari prismanya ya, limasnya, sorry. Nah, OV itu pertama kita cari OV dulu ya. OV itu adalah setengah dari AB kan. Ya. Ini kalian bisa lihat OV itu kan setengahnya AB nih. Setengahnya AB. Nah, AB itu kan 8 ya. Setengah dari 8 adalah 4 cm. Berarti OV-nya 4. Kemudian yang kedua kita mencari TO. Mencari TO, kita lihat segitiga yang mana. Nah, TO itu seperti yang sebelumnya. Mencari TO itu seperti mencari jarak antara titik T dengan titik O, yaitu tinggi limas. Nah, di bawah ini titik O ini pasti tegak lurus ke masing-masing titik yang ada di alasnya. Misalkan O ke A, O ke D, O ke C, O ke B, dia tegak lurus di O pasti gitu. Sehingga kita bisa mengambil segitiga TOA. Nih, jadi di sini tegak lurus pasti dia. TOA boleh, kemudian yang lain misalkan TOB juga boleh ya. Jadi selama kalian mencari tinggi limas, kalian tinggal mengambil salah satu titik yang di bawah ya, karena tegak lurus mereka dengan O. Misalkan kita mengambil dari segitiga TOA. Dari segitiga TOA. Nah, maka TO itu sama dengan akar. Nah, kalian lihat TOA. AT itu kan tusuk tegak 8. AO itu apa? AO itu adalah diagonal sisi, setengah diagonal sisi ya. Berarti setengah diagonal sisi. Mungkin Ibu buat di sini biar kalian paham. Kita gambar segitiga TOA. Nah, ini kan 8 tadi. Kemudian AO itu adalah AO itu setengah dari AO sama dengan setengah dari, kita lihat nih, setengah apa dia? Ini lihat. Kalau AO diperpanjang itu setengah AC dia ya. Dimana AC-nya itu adalah diagonal sisi alas limas, berarti setengah diagonal sisi 8 akar 2. Sehingga di sini 4 akar 2 untuk AO-nya. Nah, maka Ibu lanjutkan di sini untuk mencari TO. Maka TO sama dengan akar 8 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat. Berarti akar 64 dikurang 32 ya. Sehingga ini jadi akar 32. Maka akar 32 itu adalah 16 kali 2. 4 akar 2 cm. Oke, berarti TO-nya sudah peroleh 4 akar 2. Sekarang langkah ketiga kita menentukan TV. TV-nya kita tentukan dari segitiga ini saja, yaitu dengan menggunakan akar TO kuadrat ditambah OV kuadrat. Berarti akar TO-nya 4 akar 2 ditambah OV-nya 4. Nah, ini nanti menghasilkan akar 32 tambah 16. Itu adalah akar 48. Akar 48 itu 16 kali 3 berarti 4 akar 3. Nah, sehingga dari T ke V itu adalah 4 akar 3. Nah, apa yang kita gunakan selanjutnya? Gunakan perbandingan segitiga lagi ya. Berarti tadi kan ini gambarnya ya.
Tadi di sini baru dapat 4 akar 3. Kemudian itu 4 akar 2 sama 4. TO nya 4 akar 2, OV nya 4. Nah sekarang gimana cara mencari ON? Gunakan rumus perbandingan luas segitiga. Kalau misalkan alas OV tinggi TO, kalau alas TV tinggi ON. Setengah misalkan alasnya TV, berarti tingginya UN. Terus kalau alasnya OV, tingginya TO. Hilang, sehingga UN sama dengan OV kali TO per TV. Berarti OV nya adalah 4, TO nya 4 akar 2, TV nya 4 akar 3. Nah ini kan bisa hilang ya, bisa dibagi jadi 4 akar 2 per akar 3, dirasionalkan, jadi jawabannya 4 per 3 akar 6 gitu. Jadi jarak antara bidang PQRS dan TBC adalah 4/3 akar 6 cm. Seperti itu ya. Jadi mungkin ibu berikan contoh bidang ke bidang hanya 3 contoh. Nanti kalian bisa latihan lagi. Sampai jumpa di pertemuan video selanjutnya.